warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Muda, kembali lagi bersama kita di podcast Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Nah, pada episode kali ini kita bakal menemani teman-teman di waktu menjelang berbuka nih Pak. Pada episode kali ini juga tentunya dengan suasana berbeda, yaitu kita bertemu di bulan Ramadan, bulan suci. Jadi di sini kita kedatangan bintang tamu pembicara ataupun pemateri yang sangat fenomenal di FEB Raya, yaitu Bapak Iwan Fahrudin SIM SI AKSIE. Beliau juga sekaligus menjabat sebagai Ketua Program Studi Akuntansi S1. Selamat datang Bapak di podcast FEB. Gimana nih Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat, insyaallah mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk sambung Ramadan kali ini. Amin. Lanjut nih Pak puasanya? Insyaallah. Baik teman-teman, kali ini Bapak Iwan akan membawakan materi dengan tema meraih ampunan tanpa batas di bulan Ramadan. Luar biasa sekali ya Pak, sepertinya temanya sangat menarik nih, karena seperti yang kita ketahui itu kan bulan Ramadan, bulan yang suci, bulan penuh berkah dan bulan penuh ampunan. Ya, oke. Apa ya? Ada sebuah hadis yang berisi bahwa setiap manusia itu sering berbuat atau banyak kesalahan, ya. Tetapi juga Rasulullah mengingatkan sebaik-baik manusia adalah manusia yang berbuat salah dan melakukan tobat. Ya, insya Allah, apalagi di bulan Ramadan ini mudah-mudahan ampunan itu banyak yang bisa kita terima. Karena manusia tempatnya salah, jadi kita harus selalu memohon ampun kepada Allah. Iya, harus. Manusia tempatnya salah, tapi Allah Maha Pengampun, insya Allah. Baik Pak, mungkin untuk mempersingkat waktu, teman-teman di sana juga mungkin sudah tidak sabar nih mendengarkan kultum atau materi yang akan disampaikan Bapak. Silakan. Oke, terima kasih Mbak Nadila atas waktu yang disampaikan pada seluruh pemirsa. Insya Allah untuk waktu sekitar 10 sampai 15 menit ini kita sharing tentang beberapa informasi, dan memang untuk tema yang ingin saya sampaikan di kesempatan kali ini adalah meraih ampunan tanpa batas, apalagi di bulan Ramadan. Insya Allah ini bulan yang mulia, bulan yang penuh barokah, baik untuk mencari banyak amal kebaikan maupun banyak ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun berdasarkan pada Quran surat Al-Baqarah 283 yang sudah kita kenal, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dari Quran surat Al-Baqarah ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, perintah kewajiban melaksanakan puasa itu memang hanya ditujukan bagi orang-orang yang terpilih. Dalam hal ini, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, gitu ya. Tidak diwajibkan bagi orang bukan hanya sekedar Islam yang mengucapkan kalimat syahadat, tapi lebih tinggi dari itu, derajat bagi orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Karena Pak, memang dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 283 ini, puasa yang diwajibkan kepada orang-orang yang beriman itu memang tujuan akhirnya adalah menjadikan orang-orang yang beriman itu mencapai derajat yang paling tinggi, derajat takwa, ya. Jadi sebelum membahas apakah nanti kita bisa meraih ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala, tentunya memang tidak lepas dari apa yang sudah kita lakukan selama bulan Ramadan, gitu ya. Apalagi ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim nomor 233 secara umum bahwa ada antara sholat 5 waktu, ada antara Jumat yang satu dengan Jumat satunya lagi, kemudian ada Ramadan
sampai Ramadan berikutnya, bahwa di antara amalan-amalan yang dilakukan di waktu-waktu tadi ya, dari sholat di antara sholat 5 waktu, dari Jumat yang satu ke Jumat berikutnya, dan Ramadan berikutnya, di antara amalan-amalan yang kita lakukan itu ada dosa-dosa yang akan diampuni. Meskipun dalam hadis ini seseorang itu menjauhi dosa-dosa besar ya, dosa-dosa itu ada syirik yang paling besar, kemudian membunuh gitu ya, kemudian ada zina, itu beberapa 3 dosa besar. Tapi meskipun memang apakah setiap dosa itu diampuni, insya Allah setiap dosa diampuni, termasuk doa syirik pun ya, selama bertobat. Yang penting kita niat dalam hati sungguh-sungguh untuk bertobat. Apalagi di bulan Ramadan gitu ya. Ada suatu hadis dari riwayat Bukhari dan Muslim dari jalur Abu Hurairah, hadisnya masyhur ya, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Di hadis lain, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dari 2 hadis ini sama ya, ditujukan pada yang hadis yang pertama, man shoma ramadhana, barang siapa yang melakukan puasa di bulan Ramadan imanan ya, dengan iman, wahtisaban ya, dengan mengharap pahala dari ridho Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampuni, dihapuskan dosa-dosa masa lalunya. Yang kedua sama, maqoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu taqaddama min dhanbi. Kalau yang pertama tadi artinya mansoma itu barang siapa yang melakukan puasa, melakukan saum di bulan Ramadan. Ya, kemudian kalau yang kedua maqoma ramadhana, barang siapa yang di sini terjemahkan sebagai siapa yang melakukan sholat tarawih, sholat malam ya, mungkin ada yang menafsirkannya nanti mendirikan ibadah-ibadah Ramadan yang lain. Ada 2 termin, ada 2 syarat bahwa kita akan diterima amal ibadahnya atau nanti diampuni dosa-dosanya itu ya. 2 termin itu di 2 hadis ini imanan itu artinya ya iman ya, dengan iman itu dalam artian apa? Kita percaya bahwa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, bahwa kita percaya bahwa perintah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman tadi, yang percaya untuk melakukan puasa itu memang benar-benar kewajiban yang diberikan oleh Allah. Kita harus percaya bahwa puasa ini adalah perintah Allah. Itu iman, itu ya. Dan ihtisaban itu kita yakin juga bahwa kita itu berpuasa hanya mengharapkan ridho Allah, mengharapkan pahala dari Allah ya. Dan sehingga optimalisasi dari apa yang kita lakukan selama bulan Ramadan, mulai tanggal 1 Ramadan sampai akhir Ramadan nanti ya, tanggal 30 Ramadan insya Allah ya, kita harus mengoptimalkan waktu-waktu ini ya. Yang pertama memang waktu-waktu untuk melakukan ibadah ya tadi. Yang pertama, yang utama jelas melakukan puasa Ramadan ya. Puasa Ramadan diawali sejak dilakukannya waktu subuh dan itu ya, bukan imsak ya. Ya. Jadi imsak itu hanya peringatan untuk menahan makanan ya. Tapi biasanya antara waktu imsak sampai subuh itu biasanya ada waktu 10 menit ya. 10 menit. Dari waktu subuh sampai maghrib kita itu melakukan puasa Ramadan ya. Puasa Ramadan
ya secara syariat kita awali dari niat gitu ya. Kemudian kita menahan dari apa? Dari apa-apa yang dilarang oleh Allah ya, baik yang secara umum dilarang gitu ya, atau justru ada yang dilarang biasanya kan kalau tidak makruh gitu ya, itu yang haram gitu ya. Tapi justru malah dalam puasa itu, dalam man shauma Ramadhana, yang melakukan puasa di bulan Ramadan itu, justru malah ada beberapa kegiatan yang secara umum itu halal, itu malah justru di selama bulan Ramadan itu dilarang. Ya, misalkan kita makan bakso daging sapi itu ya, itu kira-kira kegiatan yang halal apa haram? Kalau pada hari-hari biasa tentunya halal ya Pak. Iya, bakso itu kan secara umum itu kan halal. Tapi kenapa Allah itu mengharamkan tanda kutip makannya itu ya? Karena makan itu membatalkan puasa. Kita minum sirup, es dawet, es degan itu ya. Tapi itu hal-hal yang halal, atau hubungan suami istri bagi yang sudah punya suami atau istri itu juga membatalkan puasa. Tapi Allah larang gitu ya. Yang halal saja dilarang, apalagi yang haram gitu ya. Yang mencuri, ya, berbohong, berdusta. Meskipun berbohong dan berdusta itu tidak sampai membatalkan puasa, tapi merusak pahala ya. Kalau rusak pahalanya mungkin sih puasanya sah itu ya, tapi kan untuk pahalanya Allah alam ya, banyak tafsir tidak mendapat pahala, hanya harus jaga. Berarti puasanya bisa dibilang sia-sia gitu. Ya sia-sia dari sisi pahala gitu ya. Dari ibadah-ibadah Ramadan, insya Allah kita yang di siang hari ya, hadis man shauma Ramadhana, insya Allah kita bisa memperoleh pahala itu. Kemudian dari hadis yang kedua, man qama Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melakukan sholat malam, nanti sholat tarawih, atau ditafsirkan nanti amalan-amalan di malam hari ya, dengan iman ya, imanan, dan kemudian hanya mengharap ridho Allah ya, insya Allah kita memperoleh pahala. Dan tadi yang menjadi tema kita, insya Allah Allah itu akan mengampuni dosa-dosa kita ya. Tadi di hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim yang nomor 233 itu ada jeda waktu dari Ramadan ke Ramadan berikutnya, itu di antara amalan-amalannya itu ada ampunan dari Allah. Dan ini memang momen-momen yang tepat untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun tadi saya sampaikan bahwa ampunan ini tidak lepas dari amal-amal ibadah yang kita lakukan ya. Jadi tadi juga sudah saya sampaikan, manusia tempatnya salah, berbuat khilaf, berbuat dosa. Tetapi sebaik-baik manusia adalah yang berbuat salah, berbuat dosa, tapi melakukan ibadah. Mungkin itu. Gitu Pak. Mungkin tadi juga masalah sholat tarawih gitu kan, kadang ada yang menyepelekan nih Pak, karena dianggapnya itu sunnah. Jadi kadang ada yang melaksanakan ataupun yang bolong-bolong. Padahal kan itu juga bisa menjadi jalan untuk pengampunan nih Pak. Iya ya. Ya memang ini juga harus berilmu ya, harus berilmu. Sesuatu yang wajib kita tempatkan pada sesuatu yang wajib. Sesuatu yang sunnah kita juga tempatkan pada hal yang sunnah. Memang jangan sampai kalau wajib harus dilakukan gitu ya. Secara umum kan wajib adalah sesuatu yang dilaksanakan mendapat pahala, jika tidak dilaksanakan mendapat dosa. Tapi kalau sunnah ya, ada yang mengartikan jika dilakukan mendapat pahala, jika tidak dilakukan ya tidak apa-apa ya, tidak memperoleh pahala, tidak memperoleh dosa. Tapi ada juga yang mengartikan sunnah adalah jika dilakukan mendapat pahala, jika tidak dilakukan mungkin kita rugi gitu ya. Tapi dalam konteks jangan sampai sunnah itu diposisikan sebagai
ibadah wajib. Jadi misalkan tadi sholat tarawih ya, sholat tarawih kan sifatnya sunnah ya, memang Rasulullah dulu kan sholat sunnah satu malam, kemudian beliau di masjid, kemudian pindah ke rumah. Itu memang jangan sampai sholat sunnah itu dianggap sholat wajib kan gitu. Ya misalkan ada orang yang sholat malam gitu ya, sholat tarawih, kemudian aduh saya nggak sholat tarawih nanti dosa nggak ya? Ya enggak itu ya, tapi tadi harus sunnah iki gitu ya, nggak menyepelekan sunnah itu juga akibatnya bukan masalah karena tidak meninggalkan tidak melakukan sunnahnya, tapi dosa karena menyepelekan sunnah itu ya. Jadi ya memang menempatkan hukum pada tempatnya. Dan sholat tarawih, sholat malam itu kan bisa dilakukan di masjid, itu lebih utama, bisa dilakukan di rumah, bisa berjamaah, bisa sendiri-sendiri. Ada jumlah rakaat yang mungkin ikhtilaf ya, dari tiga ulama, berbeda pendapat ulama. Ada yang masyhur di kita itu ada yang 11 rakaat gitu ya, kemudian ada yang masuk juga yang 23 rakaat gitu ya, dan ada juga yang sampai 36. Mana yang benar Pak? Insya Allah yang 11 rakaat yang benar, karena ada tuntunannya, ada hadisnya dicoba oleh Rasulullah. Kemudian yang 23 rakaat itu juga ada hadisnya, ada tuntunannya, dilakukan oleh para sahabat, dan insya Allah juga itu benar. Nah, yang tidak benar yang mana Pak? Ya, tadi yang menyepelekan, kemudian mengolok-olok gitu ya, yang mengolok-olok dan seterusnya. Ya Pak, mungkin teman-teman sobat muda di rumah juga bertanya-tanya nih Pak, bagaimana sih cara meraih ampunan di bulan Ramadan ini? Iya, ya tadi sudah saya sampaikan. Ampunan Allah itu mengikuti amalan-amalan yang kita lakukan. Dan syaratnya ada dua tadi. Iman. Dengan iman ya, kita harus percaya dulu bahwa ini puasa wajib bagi kita ya, dan itu adalah perintah Allah. Kemudian ihtisaban. Kita hanya mengharap ridho Allah, dari pahala Allah itu ya. Kemudian ya seperti pada umumnya bahwa di bulan-bulan Ramadan ini waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa kepada Allah, mohon ampun kepada Allah itu ya. Karena ada juga hadis dari At-Tirmidzi itu ya, bahwa sungguh Allah itu meluaskan tangannya untuk pada siang hari untuk memberikan ampunan pada malam harinya dari apa yang dilakukan oleh manusia ya. Kemudian Allah juga meluaskan tangannya di malam hari untuk memberikan ampunan kepada hambanya yang dilakukan di siang hari. Apalagi di bulan Ramadan ya, tadi ya ada dua hadis yang masyhur, man shoma Ramadana dan man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kita harus yakin bahwa Allah itu Maha Pengampun ya, tapi juga Maha Pengampunnya Allah kita ikuti dulu dengan amal-amal kebaikan-kebaikan, baik ibadah yang wajib di bulan Ramadan, puasa Ramadan sendiri, kemudian tentunya sholat 5 waktu itu ya, sholat 5 waktu itu kan wajib ya, tidak puasa tapi tidak sholat. Allahu a'lam bishawab itu ya, mungkin puasanya sah itu ya, tapi pahalanya Allahu a'lam ya, tidak sholat ya. Karena tadi memang puasa itu hanya untuk orang yang beriman. Orang yang beriman tingkatannya kan lebih tinggi dari berislam. Islam itu kan ya mengucapkan syahadat sudah, masa iya tidak sholat itu ya. Dan puasa itu ya hanya untuk orang-orang yang beriman. Dan waktu-waktu untuk meraih ampunan Allah, syukur nanti
kita, kepada orang-orang yang berpuasa, Lailatul Qadar. Itu ya, bulan di mana atau waktu di mana apa yang dilakukan oleh manusia itu melebihi atau sebanding dengan 1000 bulan. Ya, 1000 bulan itu artinya kita beribadah memperoleh tambahan bonus ya, bonus pahala yang melebihi atau minimal 1000 bulan. Dan di waktu itu Allah juga insya Allah membukakan pintu maghfirahnya kepada kita, ya, pintu ampunan kepada kita, baik dosa-dosa yang ringan, ya, tapi jangan sampai menyepelekan dosa ringan, dosa sedang maupun dosa-dosa yang berat. Termasuk apakah di bulan Ramadan ini apa namanya dosa yang paling besar adalah syirik ya. Syirik, musyrik itu orangnya, bagi orang musyrik apa yang berbuat syirik ya, yang menyekutukan Allah, apakah itu diampuni? Insya Allah diampuni. Tetapi syarat diampuni adalah taubat ya. Taubat itu ya menyesali, ini yang beristighfar, astagfirullahaladzim, bahwa saya sudah melakukan dosa besar syirik, kemudian apa yang kita mengakui bahwa itu dosa, kemudian berjanji tidak akan mengulangi, kemudian diikuti dengan amal-amal ibadah yang lain. Insya Allah walaupun itu dosa besar, apalagi ini di bulan Ramadan, insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Begitu Mbak. Baik, Bang, terima kasih. Begitu ya Sobat Muda. Jadi di bulan Ramadan ini alangkah baiknya kita berlomba-lomba untuk meningkatkan kebaikan, untuk beribadah kepada Allah, dan yang pastinya kita memohon ampunan kepada Allah atas dosa-dosa ataupun kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan. Karena seperti yang kita ketahui bahwa manusia itu tempat kesalahan dan dosa. Ya, betul. Dan sekali lagi ini waktu-waktu yang baik selama bulan Ramadan. Allah melipat gandakan pahala dan membukakan pintu maghfirah selebar-lebarnya. Okay. Sangat tidak boleh disia-siakan ya Pak momen Ramadan ini untuk kita meningkatkan keimanan kita. Ya, ini sebenarnya ya memang Allah sudah memberikan bulan yang spesial bagi kita, tetapi juga saya mengingatkan pada diri saya sendiri, mengingatkan pada para pemirsa, dan ada yang mengatakan bahwa bulan Ramadan ini kan bulan latihan, gitu ya. Tadi saya sampaikan di bulan Ramadan itu kalau siang sesuatu yang halal saja diharamkan, dilarang, apalagi yang haram. Sehingga di waktu-waktu ke depan agar kita mencapai derajat takwa itu kan bukan hanya di bulan Ramadan, ya. Derajat takwa itu bisa kita ada indikasinya, itu kita bisa lihat setelah Ramadan, pasca Ramadan. Kita konsisten atau tidak, kita istiqomah atau tidak dengan apa-apa yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan. Wilayah bulan Syawal nanti ada bulan peningkatan ya, dan seterusnya. Ini jangan hanya menerjemahkan hanya bulan Ramadan saja, tapi bulan-bulan berikutnya, hari-hari berikutnya juga menjadi ladang untuk amal ibadah. Baik, sangat luar biasa sekali ya Pak keutamaan Ramadan ini. Jadi nanti kedepannya kita bakal terbiasa nggak menjalankan ibadah-ibadah yang telah kita lakukan di bulan Ramadan ini. Ya. Jangan hanya di bulan Ramadan saja tentunya. Betul. Gimana dari Bapak, ada yang mau disampaikan lagi ke Sobat Muda nih Pak, Sobat Muda? Oke, untuk yang merasa masih muda, masih muda ya, optimalkan waktu-waktu masa muda ini menjadi waktu yang untuk lebih mendekatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena bisa jadi usia kita, Ramadan kita hari ini, bulan ini adalah Ramadan terakhir. Belum tentu Ramadan depan kita masih bertemu dengan bulan Ramadan seperti hari bulan-bulan ini, sehingga jangan merasa wah yang masih nom tuaning ben yang tobat, apalagi punya prinsip muda foya-foya, tua bahagia, matinya masuk surga. Namun dibilang tidak seperti itu.
foya-foyanya foya-foya beribadah. Beribadah. Ya, foya-foyanya beribadah, bukan foya-foya sing bernada negatif. Itu ya tidak ada masuk surga itu foya-foyanya foya negatif ya. Foya-foya di muda malah sengsara di tua lah, iya kayaknya. Jangan optimalkan, gunakan waktu-waktu masa muda ini untuk mencapai keridhaan Allah. Gitu. Baik Pak, terima kasih atas materi yang disampaikan, ini sangat-sangat bermanfaat. Sekian Sobat Muda, podcast pada kali ini. Semoga materi yang telah disampaikan Bapak Iwan Fahrudin SMSC AKSIE dapat bermanfaat bagi Sobat Muda sekalian. Sekian podcast dari kami kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Nadila Hoirunisa, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.